Mulai dari sini coba. Kisah 13 seputar pengampunan masih. Kisah 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Arti diberitakan kepada kamu pengampunan dosa artinya pengampunan diberikan kepada siapapun. Karena perintah ini nggak diberikan kepada sekelompok orang. Perintah ini kepada semua orang. Beritakan tentang pengampunan dosa. Maksudnya kepada siapapun diberikan. Bisa paham? Tapi dengarkan, sama seperti keselamatan diberikan kepada semua makhluk, tapi yang mengalami hanya yang menerima. Keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa, tapi untuk mengalami keselamatan itu, dia harus menerimanya dengan imannya. Demikian juga pengampunan. Pengampunan hanya dialami oleh mereka yang menerimanya. Jadi kalau kita bicara tentang pengampunan melahirkan damai, kebebasan, kesembuhan, dan seterusnya yang tadi itu, kalau engkau menerimanya, bukan hanya mengetahuinya, menerimanya, pastilah itu bicara iman. Kau beriman, kau menerimanya. Kau akan mengalami semua keuntungan dari pengampunan itu. Yang saya sebut tadi di awal-awal. Bisa paham? Nah, untuk kita bisa mengetahui kalau kita menerimanya, engkau bisa memberinya. Ada ayatnya coba, Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kan kesalahan itu sudah diberikan. Lalu kenapa Bapa di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu lagi di sini? Kalau engkau tidak mengampuni yang lain. Artinya pengampunan sudah diberikan, tapi belum tentu engkau terima. Sampai engkau mulai tahu memberinya. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, padahal pengampunan itu kan sudah diberikan, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Bukan Bapa menarik pengampunannya. Bapa di sorga enggak begitu, saudara. Marah baik, enggak begitu. Dia bukan manusia. Kalau dia memberi, dia enggak akan mengambil lagi. Enggak kayak kita, dia manusia ini. Udah kuberikan padamu, enggak kau jagai, ku ambil. Enggak gitu Bapa, saudara. Sekali dia memberikan, dia tidak menyesal. Bapa kalau dia sudah memutuskan memberi, dia tidak menyesali yang dia lakukan. Sekalipun itu kita gunakan melenceng, dia nggak akan menarik itu. Makanya sekalipun ada orang diurapi dan meninggalkan Tuhan, tetap pengurapan itu. Karena dia nggak menyesali pemberiannya. Hanya dia harus mempertanggungjawabkan itu nanti. Ada waktunya. Jadi Bapak itu nggak memberi pengampunan menarik lagi. Memberi pengampunan menarik lagi. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya adalah pengampunan yang diberikannya itu jadi tidak kau miliki kalau engkau tidak memberinya. Jadi bukan Bapak itu menarik, mengambil, memberi. Nggak begitu. Dia bukan manusia kayak kita. Sekalipun langit dan bumi berlalu, firman-Nya enggak berganti-ganti dia. Nah, jadi kalau kita mau mengalami pengampunan, karena bisa begini, saudara, dengarin Papa baik-baik. Aku, Papa, belum terlalu memahami dan mengalami pengampunan yang kau berikan itu. Dengarin suara Papa. Coba belajar beri pengampunan. Baru kau mengalaminya. Mungkin belum kau beri pengampunan. Makanya belum kau alami apa arti dari pengampunan membebaskan. Pengampunan melepaskan. Pengampunan memberikan damai. Belum kita alami jadinya. Karena belum kita beri. Jangan pernah taruh gambaran Bapak itu di pikiranmu. Dia berubah-ubah ya. Marah senyum tidak, saudara.
Yesus sudah membayar dan lunas. Kasihnya tidak pernah berubah. Kita yang harus memposisikan diri. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita bicara tentang memberi pengampunan, kepada siapa kita beri pengampunan? Itu yang saya sebut tadi 4 hal yang harus kau berikan. 1, mengampuni diri sendiri. Mengampuni diri sendiri. Itu jarang kita praktekkan. Kita selalu diajari mengampuni orang lain. Lupa dirinya. Padahal tahu kalian, kita pun punya kelemahan. Punya juga kekurangan. Punya ketidaksempurnaan. Dan jatuh. Tapi sering sekali itu kita abaikan. Kita lebih melihat orang lain. Sulit kan jadi mengampuni orang lain? Karena kau belum mengampuni dirimu. Belum memberinya pada dirimu. Jadi kesulitan kita mengampuni itu karena kita belum mengampuni diri kita. Sering-seringlah berkata seperti ini. Aku menerima diriku. Kalau kita menerima kelebihan kita ya mudahlah. Pengampunan tidak diberikan pada kelebihan. Pengampunan diberikan pada kelemahan. Pada kekurangan. Yang sempurna apa dalam diri kita ini? Roh kita. Tapi tubuh dan jiwa kan belum. Dia bisa jatuh. Banyak kelemahan di sana. Itu yang harus kita terima. Yang harus kita ampuni. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari begini. Waktu Bapa memberikan pengampunan padamu, bilang seperti ini. Bapakku terima pengampunanmu. Aku menerima kelemahanku. Menerima kekuranganku. Menerima ketidaksempurnaanku. Barusan aku marah. Ku damprat istriku. Sampai jantungnya hampir stop. Bapak ampuni aku. Nah sering-sering begitu. Bisa paham? Kalau kita sering-sering begitu, kita akan mulai merasakan yang namanya penerimaan. Kita belum sempurna umat Tuhan. Belum sempurna. Jadi belajar yang pertama mengampuni dirimu. Yang kedua mengampuni masa lalumu. Masa lalu kita itu banyak gelapnya. Banyak kekurangannya. Itu area-area yang gelap. Makanya seringkali dibelakangi. Masa lalu itu kan di belakang. Artinya nggak terlihat lagi. Gelap itu maksudnya. Kenapa kita mengingat yang gelap? Kita kan nggak hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam terang. Makanya mata kita ke depan bukan ke belakang. Tapi masih ku bawa-bawa. Masih ku ingat-ingat. Ampuni. Ampuni umat Tuhan. Ampuni anak-anakku. Yang ketiga ampuni keadaan-keadaan. Ini lagi kadang keadaan-keadaan itu mengecewakan. Nggak seperti yang kita harapkan. Lalu yang salahnya kita ingin mengubah keadaan. Bagaimana caramu mengubah keadaan? Jawablah dulu saya. Coba ubah di luar sana yang siang jadi mendung coba. Kan nggak bisa. Apalagi mengubah saudaramu. Maunya dia begini, maunya dia begitu. Siapa Tuhan saudara? Ini udah melewati batas. Yang bisa berubah itu ya dirimu lah. Tapi saudaraku harus berubah, urusan Tuhan. Sama seperti engkau urusan Tuhan juga. Set pikirannya begitu. Karena kalau kita menabrak batas kanan kiri, yang gak sejahtera ya dirimu. Berarti kan kita dikendalikan, diperbudak. Ingat, keadaan gak bisa kau kuasai. Orang lain, saudaramu pun gak bisa engkau kuasai. Yang bisa engkau berkati, engkau doakan, engkau support. Kalau kita coba mengubah keadaan, stres. Gak area kita itu. Tapi dirimu, ya areamu. Makanya ampuni. Ampunilah anak-anakku, keadaan-keadaan semuanya. Karena kita seringkali melihat keadaan itu mengecewakan. Keadaan-keadaan gak sempurna. Yang keempat, setelah itu barulah kita dapat mengampuni sesama. Karena kalau sudah kita terima diri kita, kan kita bisa terima saudara kita. Coba kita lihat di Matius 22 ayat 39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti. Jadi kalau kita lihat di sini seperti dirimu sendiri, engkau dulu mengasihimu. Baru bisa engkau berikan kasih itu pada sesamamu. Jadi kesulitan kita mengasihi sesama karena sebenarnya kita belum mengasihi diri kita. Makanya yang pertama tadi, ampuni dirimu, terima dirimu. Maka kita mulai bisa mempraktekkan itu kepada sesama kita. Mengapa bisa begitu? Karena kita jadi berpikirnya begini, maklum. Jadi muncul namanya maklum. Bahasa kerennya empati. Orang yang sulit empati nggak mengenal dirinya itu. Selalu dia lihat dirinya itu hebat. Hanya orang Farisi selalu melihat dirinya hebat. Makanya orang Farisi nggak diselamatkan. Karena yang diselamatkan yang berdosa. Bukan yang merasa hebat. Nah, ini menjadi tipu daya di pikiran kita. Yesus berkata kepada orang Farisi, engkau buta. Kau bilang kau melek, padahal engkau buta. Karena dia nggak tahu bahwa dirinya pun berdosa. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari dalam hidup kita ini, mengasihi diri kita. Mengasihi hidung kita yang pesek. Mengasihi rambut kita yang jarang-jarang. Mengasihi tinggi badan kita yang 1 meter. Mengasihi bentuk badan kita yang seperti bola. Kalau kita menerima kesempurnaan, mudah. Mengasihi Allah itu mudah, Allah itu sempurna. Mengasihi dirimu udah sulit. Mengasihi sesama lebih sulit lagi. Karena mengasihi dirimu yang pertama. Ingat hukum ini, ingat kebenaran ini. Kebenaran ini akan menjagaimu. Lepas dari tipu daya. Sebesar engkau mengasihi dirimu, sebesar itu yang bisa kau berikan. Ayat 47 dari Lukas 7, mari kita lihat. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Baca kalimat berikutnya. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi orang yang merasa sedikit diampuni, karena merasa sempurna, sedikit kasihnya itu. Makanya kalian lihat perempuan yang berdosa ini diampuni. Nanti kita baca sekali lagi perikopnya. Siapa yang teringat saya tiba-tiba di depan ini? Paulus. Dia merasa dari semua orang yang percaya dia paling berdosa. Makanya kasihnya kepada Yesus itu luar biasa. Sedikit kita diampuni, sedikitnya kita berbuat kasih. Itu hukumnya. Coba kita mulai dari ayat 36-nya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Seorang Farisi loh. Udah ngerti kalian ragi Farisi kan? Ragi Farisi itu merasa benar, gak ada dosanya, sempurna, agamawi. Yesus berkata hati-hati sama ragi Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi ini ceritanya apa? Seorang Farisi vs seorang perempuan berdosa di hadapan Yesus. Itu ceritanya ini. Siapa yang paling banyak berbuat kasih? Kita akan tahu, saudara. Cluenya, kuncinya kita tahu dari sini. Seorang Farisi versus seorang perempuan berdosa. Di hadapan Tuhan Yesus, mereka berdua ini seperti apa? Lanjut dulu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Kakinya dibasahi dengan air mata, bukan dengan air. Bayangkan banyaknya air mata itu. Dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan kain, dengan rambut. Bayangkan dia merendahkan dirinya. Kalau kita beribadah harus begini passionnya. Karena banyak dosa kita diampuni. Amin 2 kali. Makanya saya suka kalian menyanyi tadi seperti itu. Aba Bapa, ku mengasihimu. Saya mau kalau kita datang beribadah, baik itu nyanyi, baik bilang amin, baik itu menyembah, seperti ini agresifnya. Menghebohkan. Itu Pontar Bantin namanya.
diampuni, sedikit berbuat kasih. Kalau kau banyak diampuni, merasa terima kasih Bapak, hebat ibadahmu. Gak usah pedulikan kanan kiri. Kalau kau passion saja. Dia menyekanya dengan rambutnya. Oh my God. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Siapa yang pernah melakukan ini? Enggak satu pun. Makanya Yesus memberi penghargaan sama perempuan ini. Di mana Injil diberitakan, ini akan selalu diceritakan. Yesus aja kagum dan mau memori ini tetap diingatannya. Setiap kali umat Tuhan mendengarkan khotbah ini, Yesus teringat memori itu. Kesimpulan, dia suka passion. Dia suka agresivitas. Dia suka kasih yang meluap-luap. Bernyanyi sambil menangis karena syukur. Dia suka itu. Bahkan Tuhan berpesan, jangan dilupakan yang begini. Di mana Injil diberitakan, beritakan ini. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa, karena dia begitu. Gak boleh masuk ke rumahku, pendosa lu. Karena dia suka menghakimi, suka menghukum. 3:40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon menjawab, coba. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dibuat Yesuslah kesimpulan, ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Stop dulu, coba bayangin. Kenapa Simon kaku begitu terhadap Yesus? Gak ada kreativitasnya menyambut Yesus. Bukankah dia tahu banyak firman? Tapi coba lihat kekakuannya itu. Coba lihat, gak ada kreativitasnya untuk menyenangkan Yesus itu. Karena dia merasa benar. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku. Mungkin hanya menyalam, itu pun begini aja kali. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Lihat itu ekspresinya. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Apa ini rahasianya? Sampai sedemikian passionnya dia. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sulit kita mengampuni. Itu karena kita sulit mengampuni diri kita. Tidak menerima pengampunan, merasa benar. Taruh itu di hatimu sekarang. Taruh. Jadi imanmu. Rahasia orang hebat dikasihnya. Rahasia orang hebat dan memberi dampak bagi banyak orang. Sampai Yesus pun mau ini tetap tinggal memorinya. Kasihnya, saudara. Dan rahasia kasih yang besar, engkau merasa banyak diampuni. Engkau akan royal memberikannya itu. Itu rahasia umat Tuhan. Ini rahasia. Tapi kalau kita sedikit diampuni, sedikitlah kita berbuat kasih.